PDI Perjuangan menyerahkan data sistem informasi partai politik atau SIPOL ke Komisi Pemilihan Umum siang tadi. Ini dilakukan sebagai tahapan dari Pilkada Serentak 2020. Penyerahan SIPOL dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kepada Ketua KPU RI Arief Budiman. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat ke partai politik agar menyerahkan data kepengurusan partai 1 bulan sebelum masa pendaftaran calon. Karena data ini akan digunakan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Hingga saat ini sudah ada 2 partai politik yakni Demokrat dan PDI Perjuangan yang telah menyerahkan data SIPOL. Gibran Rakabuming Raka akan menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai mendapat dukungan. Kini Gibran sudah didukung 2 partai yang secara resmi telah memberikan rekomendasi untuk maju dalam Pilkada Surakarta mendatang. Setelah menerima rekomendasi dari DPP Partai Gerindra, Gibran Rakabuming Raka berencana sowan ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gibran mengaku selama ini sudah beberapa kali bertemu Prabowo. Gibran menyebut rekomendasi yang diberikan Partai Gerindra sebagai amanah. Dukungan Gerindra diakuinya menjadi tambahan kekuatan politik untuk memenangkan Pilkada di Surakarta. Belum. Dalam waktu dekat saya segera sowan dan untuk menjalin silaturahmi juga dengan Pak Prabowo. Tapi selama ini sudah ada komunikasi dengan Pak Prabowo, Mas? Sudah lama sekali, sudah dari dulu ya. Tapi untuk membahas lebih detail lagi belum. Nanti dalam waktu dekat. Sebelumnya PDI Perjuangan mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Gibran Teguh dalam Pilkada Surakarta 2020 mendatang. Selain PDI Perjuangan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah pun ikut masuk ke dalam barisan pendukung Gibran Teguh. P3 anggap Gibran mewakili kelompok muda dan berpeluang besar memenangkan pemilihan wali kota Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Jelang kontestasi Pilkada tahun 2020, seluruh kader Partai Perindo di daerah melakukan seleksi ketat terhadap calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada serentak. Calon yang didukung harus memiliki kesamaan visi, misi untuk mensejahterakan Indonesia. Jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Partai Perindo kembali mengeluarkan surat rekomendasi untuk mendukung calon bupati dan wali kota di berbagai daerah. Untuk Pilkada Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini memberikan dukungannya kepada calon petahana Bupati Kutai Kertanegara Edi Damansyah yang berdampingan dengan generasi milenial Randy Solihin. Kita melihat bahwa Pak Edi Damansyah ini sangat berprestasi selama beliau menjabat, dan kita tahu Kutai Kertanegara ini bukan daerah kecil. Untuk membangun itu tidak cukup 5 tahun, maka perlu ada waktu tambahan, dan dalam konteks itu karena kita lihat kinerja dan prestasinya sangat baik. Saya berharap nanti dukungan Partai Perindo ini saya sudah sampaikan kepada jajaran terutama di cabang di Kutai Kertanegara bahwa ada kesamaan visi misi kami dengan Partai Perindo ini. Mudah-mudahan dengan dukungan Partai Perindo ini sehingga keberadaan kita menjadi solid lagi, sehingga hal-hal yang memang menjadi fokus kita ke depan insya Allah untuk memenangkan Pilkada pada tanggal 9 Desember ini bisa terwujud atas kerja keras kita, kerja bersama, usaha, ikhtiar, doa kita. Kesamaan visi dan misi yang dimiliki pasangan Edi Damansyah Randy Solihin menjadi alasan kuat Partai Perindo untuk mendukung pasangan ini. Seluruh kader Perindo akan berjuang maksimal untuk mengantar pasangan ini menuju kursi kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana maju sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Selatan. Partai Demokrat dan Gerindra memberikan rekomendasi mereka untuk Denny Indrayana.
Partai Gerindra secara resmi memberikan rekomendasi kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana untuk bertarung dalam Pilkada Kalimantan Selatan. Denny akan dipasangkan dengan mantan Wakil Bupati Tanah Bumbu Devriadi Darjat. Denny akan berkompetisi melawan petahana Sahbirin Nur. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasko menyatakan bahwa ada potensi besar pada Denny Indrayana untuk membawa Kalimantan Selatan menuju lebih baik. Partai Gerindra sudah menjatuhkan putusan untuk mengusung Pak Denny Indrayana dalam pilkada di Kalimantan Selatan. Yang kami analisa dalam pandemi COVID sekarang ini, di mana rakyat perlu gerakan cepat dan perubahan di Kalsel. Untuk itu syarat-syaratnya ada, kami lihat pada Pak Denny Indrayana yang bisa kemudian membawa aspirasi masyarakat tersebut untuk menuju perubahan, serta gerakan cepat dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Kalsel. Dukungan Gerindra ini menambah jumlah dukungan bagi Denny untuk maju di Pilkada 2020. Sebelumnya Denny telah mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat. Rekomendasi disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Saat ini Gerindra memiliki 8 kursi di DPRD Kalimantan Selatan, sementara Demokrat memiliki 3 kursi. Gabungan dua parpol ini sudah cukup untuk syarat bagi Denny untuk mendaftar ke KPU sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Selatan dalam Pilkada 2020 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kader Gerindra Aulia Rahman menjadi sosok kuat pendamping Bobi Nasution dalam Pilkada serentak Kota Medan Desember mendatang. Meski belum ada keterangan resmi, pasangan ini kemungkinan akan diumumkan pekan ini. Siapa pendamping mantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution masih menjadi teka-teki. Politisi Partai Gerindra Muhammad Aulia Rizky Aksa mengatakan bahwa sosok kuat pendamping Bobi dalam Pilkada serentak Kota Medan Desember mendatang adalah Aulia Rahman. Informasi yang beredar, pasangan Bobi dan Aulia Rahman akan resmi diumumkan pada pekan ini. Aulia Rahman yang kini duduk sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan dari fraksi Partai Gerindra dinilai sosok yang ideal mendampingi Bobi. Bobi dan Aulia Rahman merupakan kolaborasi dua anak muda yang diharapkan semua pihak. Saya melihat peluangnya sangat besar, karena kita melihat bagaimana Bang Aulia Rahman itu sudah mengakar di daerah Medan Utara. Dan kita melihat bagaimana Bang Aulia Rahman sudah berbuat di Medan Utara. Dan juga Partai Gerindra pastinya melihat bukan hanya satu sisi, tapi semua sisi akan dilihat oleh Partai Gerindra. Insya Allah yang akan ditentukan oleh Pak Prabowo Subianto adalah kemungkinan besar mungkin Aulia Rahman. Selain Gerindra dan PDI Perjuangan, Partai Golkar juga memutuskan mendukung Bobi Nasution di Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara. Menurut Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, partainya membebaskan Bobi memilih sosok pendamping sebagai bakal calon wakil wali kota Medan. Erlangga menilai Bobi memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.